Welcome to Total Politics. Hari ini gua udah mendatangi seorang, gua menyebut beliau ini filosofer, ya seorang filsuf yang yang punya fans di setiap zaman. Terima kasih sudah bergabung dengan Total Politik, Babe Ridwan Ya, Saidi. saya senang sekali menerima wawancara dengan Total Politik. Iya. Gimana Be, Saya sehat Be? sehat, alhamdulillah. Wah, ini Babe ini pagi itu udah standby terus di sini ya katanya ya. Iya, Aktivitas politik bisa sampai malam, bangun tetap pagi Be ya. iya harus. Oke Be. Eh, kita mau bercerita soal Babe nih. Saya nggak terlalu mau banyak kita nggak, kalau pikiran-pikiran Babe udah bisa kita akses di mana-mana lah. Iya, Ini soal babenya sendiri nih yang perlu kita mengambil hikmah dan pelajaran nih sebagai anak muda nih. iya, Saya itu mendengar Bapak Muhammad Natsir, salah satu tokoh Republik kita ini, iya, ya kan, yang berkontribusi besar meletakkan jalan bernegara kita hingga hari ini. iya. Ternyata beliau itu orang yang tidak suka ketawa katanya, Be. Iya, serius Ya, katanya ya. serius dan memang sangat intelektual, sangat akademik gitu Iya, ya. iya. Dan katanya salah satu anak muda ketika itu yang bisa membuat beliau ketawa itu ya Babe. Iya. Jadi pada tahun 1974 saya baru kembali dari Thailand ya, kunjungan atas undangan pemuda muslimin Thailand. Saya agak lama juga di sana, sekitar 2 minggu. Terus kembali ke Jakarta, saya ingin sekali ketemu dengan Pak Natsir. Kata kawan-kawan di PB HMI, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, wah susah, Pak Natsir tuh orangnya kaku, nggak bisa ketawa, serius katanya gitu kan. Oh gitu ya, ya Bismillah lah, saya mau ketemu. Soalnya ada yang saya mau bicarakan kan gitu. Saya akhirnya bertemu dengan beliau waktu kantor Dewan Dakwah yang beliau pimpin itu masih di Kampung Bali, Ya, ya. Tenabang. Benar Bang. Saya cerita, ada cerita apa, Saidi, dia panggil saya Saidi kan. Pak Natsir, saya ini baru dari Bangkok, diundang oleh pemuda muslimin di Bangkok. Masih mahasiswa ya waktu itu, Be? Masih. Ya, ya. Lalu kata Pak Natsir, berapa lama? Ya sekitar 2 minggu lah Pak, saya ada di sana. Saya diminta kalau waktu salat jatuh, saya diminta jadi imam. Saya nggak mau. Loh, kok? Kata Pak Natsir itu, dia kaget kan. Begini Pak, saya sebenarnya ingin tahu mereka bagaimana itunya salatnya. Jadi saya makmum aja. Ternyata Pak, waktu tahiyat ya kan, waktu asyhadu alla ilaha illallah, terus tangannya bergoyang-goyang Pak. Pak Natsir ketawa karena Pak Natsir salatnya begitu. Kayak orang Thailand. Ternyata di Thailand itu buku tuntunan sembahyang yang dipakai mereka, apa namanya itu, judulnya apa sih, tuntunan sembahyang atau marilah salat, yang ditulis oleh gurunya Pak Natsir, Ustadz Ahmad Hasan. Iya, iya, Itu iya. yang beredar. Saya Oke. lupa. Jadi banyak ceria lah itu waktu Pak Natsir. Lalu saya Iya. terpikir, kok kenapa Pak Natsir dicitrakan oleh orang-orang seperti itu? Iya, iya. Kaku, nggak bisa senyum. Itu. Ternyata butuh sentuhan yang tepat aja Ya, ya. itu aja. Ya setelah itu akrab lah dengan Pak Natsir saya. Ya, akrab. Nah, enak sekali ya jadi mahasiswa waktu itu ya, Be ya. Oh enak. Bisa ketemu orang-orang kalibernya kayak gitu, Be. Pak Natsir, Pak Hatta masih hidup, Bung Karno pun masih hidup kan waktu itu kan. Saya juga bertemu waktu usia SMP dengan Dr. J. Leimena. Beliau adalah wakil Perdana Menteri zaman Soekarno. Soalnya saya sebangku dengan salah seorang putra beliau namanya Vivekananda, kita panggil Nanda aja. Kita main lah di rumah
Nanda di Teku Umar kan. Oke. Terus datang orang tua, jas putih, pantalon putih berdasi, naik sepeda. Tasnya dilipat di batangan sepeda, memasuki rumah Nanda. Ndak, itu siapa itu orang? Saya bilang gitu. Iya. Itu bapak gue, ya ampun. Wakil Perdana Menteri naik sepeda, bayangin. dan Babe nggak tahu lagi temenan sama anak wakil perdana Iya, menteri. nggak tahu. Jadi kalau saya lihat sekarang kan orang-orang naik sepeda kan sepedanya juga sepeda oke punya Iya, ya. Brompton mereknya. Be. Gitu 60 kan. juta. Untuk apa namanya show lah. Iya, Ya kan. Karena wartawan diundang kan Iya, gitu. iya. Ya kan. Iya, iya. Kalau Pak Lemena memang setiap hari ternyata Dokter Lemena itu ternyata kalau ke kantor itu sebagai wakil perdana menteri bersepeda. Oke. Itu yang saya masa kecil saya penuh dengan kenangan-kenangan seperti itu. Gitu. Dan Babe melihat bagaimana orang-orang itu berdialektika ketika itu ya, Be ya. Dan Dan terlibat bahkan. betul dan betul saya bukan dengan Pak Natsir saja, dengan dokter apa itu Jenderal TB Simatupang Yang nama jalan. yang jadi nama jalan. Saya satu hari bertemu Pak TB Simatupang di rumah beliau di Jalan Diponegoro. Ternyata beliau suruh saya ke backyard. Di backyard itu masih ada sumur tua. Ya, ya. Dan ibu yang mengantarkan teh, Ibu Sim. Kita ngobrol dengan akrab ya, walaupun berbeda gitu, dengan akrab, cerita belak-belakan lah soal Darul Islam segala macam kan. Saya cerita dengan Sabam Sirait ya. Ya, bapaknya Marwara Sirait. Bapaknya Marwara. Sabam, gila lu Rit katanya. Gak pernah dari kita itu bisa dikasih tempat di backyard. Itu tempat yang istimewa. Wah, saya bingung. Jadi yang penting gini ya, saya tuh ada keberanian mendatangi rumah-rumah tokoh dalam usia saya bahkan belum mahasiswa ya. Saya pikir apa namanya, paling-paling gua diusir gitu aja. Buruk-buruknya ya. Iya kan? Ternyata mereka menerima. Iya, iya, iya. Gitu. Ini sama kayak waktu saya kuliah, Be. Saya kuliah di UI, terus ngopi di Kemang. Pas balik-balik teman saya nanya, dari mana lu? Habis ngopi di Kemang. Wah, keren. Ternyata buat orang Jakarta ngopi di Kemang itu keren. Keren gitu Ya, ya. kita nggak tahu kayak Babe kan ternyata backyard itu penting. Iya, Iya kan, iya. Babe masuk aja kan. Iya. Gak ngerti itu jamuan spesial atau apa gitu. Iya, iya itu tamu spesial ternyata yang diterima oleh Jenderal Simatupang. Iya, iya. Itu yang mengesankan saya. Apa obrolan nama Jenderal Simatupang? Ya itu saya katakan Bapak sikap Bapak tentang Darul Islam kenapa ya kan, lalu sampai terkait relationship Bapak dengan tokoh-tokoh Islam. Waktu itu agak renggang ya. Agak renggang. Ya. Begini kata Pak Sim, tokoh-tokoh Islam itu menghendaki tidak jalan kekerasan menertibkan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo itu kan pernah tokoh Syarikat Islam, ya kan? Itu perbedaan kata Pak Sim. Memang kalau saya ingat ketika terdengar berita di Jakarta oleh Pak Natsir, Kartosuwiryo ingin memproklamasikan negara Islam Indonesia, Pak Natsir ke Bandung menemui gurunya Tuan Guru Hasan. Pak Natsir bermalam di Hotel Homan itu waktu ya Savoy kan? Homan sekarang. Savoy Homan. Pak Natsir kirim surat kepada Kartosuwiryo supaya tidak melakukan itu, memproklamasikan hal itu. Ya. Pakai kepala surat Savoy Homan. Ya. Oh, suratnya hotel. Kopnya pakai kop hotel. Iya. Dibawa sama Ustadz Hasan Iya, iya. menemui Kartosuwiryo. Ditolak. Ini hotelnya aja hotel Belanda. Gara-gara kop ya. Gara-gara kop. Pak Natsir bilang, saya tidak membawa kertas, sudah saya katanya kan. Jadi yang ada kertas dari hotel. Hotelnya aja hotel Belanda. Ya, gitulah ceritanya ya kan. Lalu pengalaman yang lain lagi, dia kan dicitrakan ini adalah pemimpin Islam. Ya iya,
waktu zaman dia di Sarekat Islam, dia aktif juga dalam Kongres Pemuda Ya. yang melahirkan Sumpah Pemuda tahun 1928. Dia itu berbicara 3 kali. Ya, ya. Saudara Gafur waktu di Menpora bilang, Rit, ini ada notulen Kongres Pemuda. Coba you salin, you edit, kita harus terbitkan biar generasi muda tahu apa itu Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Ya. Saya udah baca itu. Saya bilang, Fur, bener you mau terbitkan? Iya, saya terbitkan. You editornya. Fur, di dalam Kongres Pemuda itu Kartosuwiryo pidato 3 kali. Oh, jangan. Iya, artinya gini, Be. Ya kalau kita bicara itu, kita itu punya tragedi soal Islam dan demokrasi ini di Indonesia. Iya. Termasuk juga Piagam Jakarta, Piagam Iya, Madinah lagi. Iya. Piagam Jakarta kan Iya. salah satunya persoalannya gitu. Iya. Nah, ternyata dinamikanya ada hal-hal yang seperti itu ya. Iya, Lucu iya. juga ada lucunya. Lucu. Ketika orang berpegang kepada ideologi gitu ya, ada hal-hal yang ternyata kalau kita pahami dengan logika hari ini tuh, ini kok absurd betul gara-gara kop surat hotel aja bisa jadi masalah. Iya, lalu notulen nggak jadi diterbitkan. Gara-gara ada Kartosuwiryo 3 kali. Kalau kita kembali cerita ini DITI ini Kartosuwiryo yang menangkap Kartosuwiryo itu kan masih letnan ya. Bapak Muhammad Sanif. Iya. Beliau orang Betawi ya, Gang Sentiong. Ketika beliau sudah pensiun sebagai letnan jenderal, saya akrab dengan beliau. Suatu hari saya mendapat kabar Pak Sanif sakit. Oke. Rumahnya di Kerawang. Saya pergi dengan beberapa teman menjenguk. Saya lihat kamarnya kok banyak jimat. Jimat ini, jimat itu, rupa-rupa jimat banyak di kamar dia. Lantas saya bilang, Ibu, Bu, ini mempersulit Pak Sanif ini jimat-jimat. Dia nggak mau buang, katanya. Lah ini jimat siapa, Bu? Dari mana? Kartosuwiryo. Saya bilang, Itu beneran, Be? bener. Ternyata jimatan juga. Jimatan, waduh, jimatnya yang paling dia sayang itu golok pendek, ya kan? Kepalanya kepala si cepot. Ini yang paling iya, sayang. Sunda ya. Jadi oleh Pak Sanif tuh sambil di kursi roda digendong-gendong terus si cepot ini. Golok ini. Saya bilang, Pak, mari saya pegang goloknya, ya kan? Itu waktu saya masih punya kemampuan ngusir-ngusir begituan, ya kan? Iya. Saya pukul-pukul, dikejar-kejar sampai pesantren, jangan, dan naik kursi roda. Akhirnya kita bersihkan itu semua atas izin ibu, ya kan? Oke. Jadi itulah gambaran seorang tokoh gerombolan yang namanya Kartosuwiryo. Apakah itu mencerminkan Islam? Kan itu pertanyaan. Iya. Bahwa dia memakai merek Darul Islam, ya kan? Sebagai brand. Ya itu bagaimana mencegahnya, ya kan? Sehingga kalau sekarang ini ada apa-apa, ada orang pasang petasan, ya kan? Meledak petasan gitu kan, terus diburu kan? Iya. Ternyata pelaku adalah teroris Ya. dari kelompok Jamiatul Hakikatul Bakatul. Pemimpinnya adalah Abu Dengkul, kan gitu, ya kan? Diserempet-serempetin ke Islam, kan selalu begitu. Iya. Jadi ini namanya pencitraan yang begini-begini, ya kan? Jadi selalunya itu dilakukan terhadap golongan Islam. Dan itu udah terjadi dari dulu ya ternyata ya, Be, ya. Oh iya, Mencoba memproduksi wacana bagaimana kelompok Islam ini punya citra tertentu. iya, seolah-olah begitu. Begini ya, soalnya maaf ya, kita bicara antropologi politik ya. Secara antropologi politik ya kan, di Jawa itu nggak ada kerajaan besar, Iya. ya kan? Kita lihat satu-satu Iya, kan. Sumedang itu kerajaan, kerajaan Islam Sumedang. Ya. Dia mengkontrol atau mengorganize Kerawang, Purwakarta dan Cianjur, ya kan. Satu-satunya kerajaan yang mempunyai struktur itu Sumedang, tapi kan nggak besar. Ya. Kerajaan Sunda nggak ada tanda kebesaran sekarang, kecuali catatan sejarah bahwa Prabu Siliwangi
orang yang pertama melakukan perjanjian internasional, ya kan? Atau itu atas inisiatif dia. 1521 ada 3 pihak mendatangkan persetujuan merehabilitasi pelabuhan Sunda Kelapa, yaitu pihak Sah Bandar Sunda Kelapa, pihak kerajaan Sunda, dan pihak Portugis, karena Portugis invest itu. Jadi apa namanya, Mataram itu didirikan oleh Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu adalah orang Palestina. Oke. Ya kan, 1550 dia berdiri. Lalu kita lihat kerajaan Demak. Demak itu kerajaan Melayu. Itu Melayu Demak. Damak kan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa, artinya pesta air. Majapahit itu kerajaan Islam, itu dari migran Kaukasia. Raden Wijaya itu, Raden kan artinya apa namanya, pemuka agama. Jadi kemudian mereka ciptakan narasi-narasi melalui tukang-tukang sejarah, ya kan, yang seolah-olah besar. Enggak. Saya bukan mengecilkan, faktanya begitu. Tapi kalau kita lihat misalnya Pagaruyung, ini besar loh. Ini kerajaan mempunyai akses hubungan perdagangan dengan Riau, Siak, Sri, Indrapura, kemudian Pahlawan ya, Bu ya. Pahlawan, Iya. kemudian melintas Selat Malaka dengan Kesultanan Malaka, kemudian dengan Negeri Sembilan. Ya. Karena ketika itu Malaka adalah pusat peradaban Asia ketika itu. Kemudian kerajaan Samudra Pasai yang berdiri abad 11 itu hubungannya erat dengan Kedah, Malaysia. Lalu Kesultanan Aceh dan juga Kesultanan Palembang mempunyai hubungan langsung dengan Kesultanan Turki. Ya, ya. Juga sama aja dengan Ternate Tidore. Ya. Makanya bendera Aceh itu kayak bendera Turki Nah, kan? itulah. Ya. Jadi saya bicara antropologi politik sekali lagi. Jadi kerajaan-kerajaan besar justru di luar Jawa. Nah, saya nonton video Babe sama Macan. Mas Hilmi Yahya. Oh, iya. Ya, soal Sriwijaya kan Babe bahas di situ. Iya. Dan saya ngerasa, saya nggak tahu ya apa editingnya atau gimana, banyak penjelasan yang tidak yang bolong-bolong gitu loh. Iya. Apakah editing atau gimana, saya nggak tahu ya. Saya kira itu editing, ya kan. Pertanyaan saya yang paling berdasar, kalau Sriwijaya itu kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, itu didirikan oleh migran mana? Ya. Jawab kepada saya. Kalau India, yuk katakan dari India, sebagaimana Quedes Rasulullah George Quedes mengatakan, India sangat miskin, nggak mungkin. Iya. Ya kan? Lagi India itu tidak pernah punya kerajaan Hindu ataupun Buddha, karena dia tidak punya teologinya, tidak mempunyai konsepsi itu, konsepsi tentang power system development, nggak ada konsepsi dia. Yang ada kerajaan Islam Mogol. Sampai India merdeka 1947 dia nggak punya kerajaan Hindu dan Buddha. Bagaimana dikatakan dia datang kemari terus bikin kerajaan? Iya, benar. Kan logikanya nggak ketemu. Itu. Iya, makanya logika seperti itu nggak muncul di video itu sih. Nggak ada. Iya. Apa sebabnya hilang tuh kira-kira? Saya nggak tahu, saya juga bertanya-tanya. Lalu saya nggak hirau lagi dengan itu video karena saya lihat kan durasinya hampir 1 jam. Diekspos kan cuma sekitar kurang dari 25 menit. Iya kan, padahal itu membuat logikanya bolong tadi menurut saya. Iya, bolong, gitu loh. Nggak, ada banyak missing linknya. Iya. Karena ya seperti kita tadi ngomong di off air, Babe juga sempat mengatakan bahwa nggak mungkin kalau nggak kaya itu bermigrasi, apalagi bikin kerajaan. Itu siapa yang mau percaya kan? Dan gitu. saya tanya sama Helmi, coba Anda jawab pertanyaan saya. Dapatkah Anda tunjukkan seorang saja anak Sumatera yang beragama Buddha? Itu nggak dimuat. Itu dia nggak muat. Dia diam, nggak bisa jawab. Ya nggak ada Pak, kata dia gitu kan. Itu kan namanya jejak sejarah. Iya, benar. Ya kan, masa katanya berkuasa 700 tahun nggak bisa membudakan seorang saja anak Sumatera. Dan tersisa sampai hari ini Nggak satu ada. orang, gitu. Nggak, di dalam toponim juga nggak ada jejak-jejak bahasa Hindi kan di Sumatera itu. Iya, Nggak ketemu. Kalau kita cari bahasa kaum Sabah yang datang dari Ethiopia pada abad kedua itu banyak. Di Padang aja ada Muaro Sabah, di Painan ada Muaro Sabah,
di Damasraya ada Tanjung Saba di Pasaman. Itu namanya toponim, dia jejak nggak ada. Bagaimana caranya dia meyakinkan kita bahwa itu ada kerajaan? Makanya saya bilang itu fiktif. Oke. Ya berarti memang ini ya Be ya, apa namanya? Memang ini ada yang mendrive gitu kekuatan politik yang coba mengendalikan untuk membangun cerita itu. Iya, itu diawali dengan pada akhir abad 19 sampai awal abad ke-20. Sebab kalau kita melihat ya kan, seluruh Indonesia, saya tidak menggunakan kata Nusantara karena itu salah, Salah. artinya sekitar jarak. Ya. Indonesia itu dari Andunisi, Indonesia. apa namanya, kenegrian Ibu Suri, Ibu Kanduang, Ya, Ibu Bundu Suri, Kanduang. Bundu Kanduang. Ya, rumah makan Padang ini. Rumah makan Padang, ya kan. Kalau di Betawi itu Mak Pocok. Mau bocor. Ya kan, bahasa daerah Ya, itu ya, ada ya. untuk tokoh keibuan. Ya, ya, ada ikon ibu. Ada ikon ibu. Kalau di kita itu Mak Pocok. Jadi saya mengatakan bagaimana Anda bisa mengetepikan begitu saja kerajaan-kerajaan kesultanan Islam. Misalnya Kesultanan Islam Palembang 1812 itu mampu mengusir kapal perang Inggris. Bagaimana coba? Itu kan besar. Kenapa ini nggak diangkat? Ya. Ya kan? Kok nggak diangkat? Kan bukan kecil itu Kesultanan Islam Palembang. Lalu bagaimana pula dengan orang-orang Minangkabau yang mendirikan kerajaan Islam di Sulu, Filipina, Ya. dan memberikan power system di Manila dari Katavi Manila. Itu bagaimana? Kok nggak dicatat? Mereka cerita Sriwijaya itu seolah-olah kebesarannya mengkombinasikan kerajaan Persia 5 abad sebelum Masehi tatkala dipimpin oleh Kaiser Khusru dikombinasi dengan Romawi abad ke-1. Besarnya kayak begitu, tapi buktinya nggak ada. Kita telisik di Asia Tenggara nggak ada. Kalau Minangkabau jelas ada. Itu ya, jadi yang malah yang merata penyebarannya itu dari Pagaruyung. Dan kalau di Minang itu secara fonetik yang saya tahu Arab Melayu, Be. Ya. Yang saya tahu Arab Melayu hurufnya yang Oh, digunakan. aksaranya. Ya, Iya, aksaranya. aksaranya masih ada batu betulis kan. Iya, Dengan kalau Hindu Buddha kan Sanskerta kan biasanya kan. tetapi itu juga itu kebanyakan prasasti di situ berasal dari Khmer. Oh, oke. Misalnya kesalahan mereka dengan Tarumanegara. Itu kan prasasti Khmer, migran Khmer. Jadi ada 7 prasasti migran Khmer yang berserak di Jawa bagian barat termasuk Jakarta. Yang dijadikan andalan bahwa kerajaan Tarumanegara itu prasasti yang ada di kebun kopi. Itu di Campea. Itu menulis begini, Srimata Purnawarmana Tarun Anaga. Jadi Baginda Purnawarman itu Naga Taruna. Ditambahin Tarun Anaga, ditambahin Ra belakangnya. Itu kan namanya apa? Manipulasi. Iya. Dan kita untung aja ada solidaritas ASEAN. Purnawarman itu adalah Raja Khmer Kingdom pertengahan abad 13 Masehi. Kenapa diaku oleh kita? Itu saya katakan, kalau nggak ada solidaritas ASEAN kan kita diklaim Iya, benar. Raja Cap Khmer, kok diaku sebagai raja kita, itu loh. Iya, iya, iya. Ya kan kayak Babe bilang dulu tuh, apa namanya di konten kita sebelumnya Babe ngomong soal raja itu zaman dulu kayak ngerekrut CEO profesional aja, ngerekrut direktur aja. Iya. Gue punya usaha nih, lu jadi direkturnya, entah lu dari mana ya. Itu yang sah bandar ya. Iya. Yang sah bandar, seperti kan daerah Banda Aceh itu. Zona ekonomi Banda Aceh, Belawan, Dumai, Palalawan, Bandar Lampung, Bandar Sunda Kelapa, Semarang, lalu di Tapal Kuda Jawa Timur, Tuban, Gresik, Panarukan, Pasuruan. Pasuruan itu adalah zona ekonomi. Zaman sah bandarnya namanya Pambekel, yang suka juga dibilang raja, itu diserang oleh 30.000 tentara Yahudi. Itu ada catatan dari Ferdinand Mendes Pinto. Ya. Ada catatannya itu.
dibantai semua itu. Dan yang ikut mati orang yang disebut-sebut di sini sebagai Raden Pate, Pate Unus, Pate Trenggono itu mati semua. Wong dia datang dari Aachen, Algier sebelah barat, Yahudi barbar itu. Be, ini saya balik ke Babe nih. Apa sih yang bikin Babe tertarik dengan isu-isu begitu, Be? Sejarah. Kan, iya sejarah. Padahal kan Babe bukan kuliah sejarah dulu. Tidak. Saya waktu SR ya, Sekolah Rakyat, itu di Taman Sari 2 itu pada waktu kelas 6, guru saya namanya Sumarno. Dia kalau mengajar sejarah itu penuh dengan penghayatan. Oke. Itu saya terangsang. Oke. Saya suka sekali ya kan. Sejak itu saya suka sekali dengan hal-hal yang berkaitan sejarah. Juga SMP guru sejarahnya oke, SMA juga saya masih ingat guru sejarahnya. Tapi waktu saya masuk kampus, saya nggak mau masuk fakultas arkeologi atau sejarah. Nanti saya pikir gimana caranya gue nyari makan. Zaman itu ya. Zaman itu. Ya, kalau sekarang udah banyak ya. Bagaimana caranya gue cari makan gitu ya kan. Akhirnya saya berpindah-pindah pelbagai jurusan. Pada era itu masih dimungkinkan. Saya pernah ambil kriminologi kayak Rocky lah. Iya, Rocky juga begitu kan? Saya berpindah-pindah. Juga pernah jurnalistik, publisistik dan sebagainya. Pada akhirnya saya administrasi negara. Karena kawan-kawan bilang ini kalau administrasi negara lo nyari kerjaan di mana juga terbuka kayak gitu, ya kan? Iya, masih berorientasi itu waktu itu. Padahal lulus juga nggak kerja amat juga sebenarnya. Setelah lulus kuliah nggak kepake tuh jasa kan. Jadi di situ saya tidak berhenti untuk mempelajari sejarah, belajar terus, ngobrol terus dan sebagainya begitu. Dan gimana Be kalau kita mau jadi intelektual atau politician atau politisi hari ini gitu ya? Berbeda banget sama yang zaman dulu. Dulu itu intelektual semua. Apakah memang udah habis waktunya intelektual jadi politisi atau memang tadi apakah sudah habis atau memang kita yang tidak ada lagi stoknya gitu loh, Be? Produced by Total Politik and powered by haluan.co.